yang akan ditabiskan menjadi diakon beserta orang tua dan keluarga yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yakobus Rasul, dan serentak dengan itu kita juga bersyukur akan menerima tahbisan diakon keempat saudara kita, Frater Padel, Frater Blasius, Frater Jonathan, dan Frater Theo OFMK. Empat saudara ini akan menerima tahbisan diakon untuk melayani umat Allah di keuskupan ini. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yakobus Rasul adalah putra Zebedeus, saudara Yohanes. Pekerjaan mereka adalah membantu ayahnya Zebedeus untuk membereskan jala di dalam perahu dan menangkap ikan. Tuhan Yesus melihat dan memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Mereka pun meninggalkan ayahnya dan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus secara dekat. Ada satu hal yang menarik perhatian kita di awal perjumpaan Yakobus dengan Yesus adalah kemauan, kerelaan Yakobus untuk meninggalkan segalanya, termasuk Zebedeus ayahnya, pekerjaannya sebagai nelayan, dan kampungnya dan sahabat-sahabatnya untuk mengikuti Yesus secara lebih dekat. Saya berharap keempat frater juga sudah dengan rela, ikhlas, mau meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus secara dekat untuk melayani umat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kemampuan meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang gampang. Bagaimana kita harus meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan kampung, meninggalkan teman dan hobi-hobi dalam untuk fokus mengikuti Yesus lebih dekat untuk melayani gerejanya. Kalau kita masih terikat dengan hal-hal tadi, maka kita akan sulit mengikuti Yesus lebih dekat dan melayani umat secara total. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada perayaan tahbisan diakon hari ini mengarahkan kita kepada pribadi Kristus yang mau kita ikuti secara dekat, seperti Santo Yakobus. Ketika Tuhan Yesus memanggil Yakobus untuk mengikutinya dari dekat sebagai penjala manusia, Yakobus tidak pernah berpikir akan hidup menyerupai Yesus Kristus yang diikutinya. Santo Yakobus masih memiliki ambisi-ambisi, keinginan-keinginan untuk ikut berpuasa bersama Yesus. Ada ambisi yang harus ia terima sebagai upah mengikuti Yesus. Itu sebabnya Ibu Yakobus datang kepada Yesus untuk meminta supaya anak-anaknya memiliki posisi, memiliki kedudukan, memiliki jabatan yang strategis di samping kiri dan kanan Yesus.
Ini kelihatan bahwa para murid dan ibu Yakobus belum paham bahwa kebesaran, bahwa keagungan kerajaan Allah diukur melalui pelayanan dan bukan kedudukan, bukan jabatan, dan bukan status. Yang sangat menentukan adalah pelayanan, pengorbanan, dan juga totalitas untuk melayani Tuhan. Jadi bukan jabatan, bukan kedudukan yang membuat frater nanti menjadi besar, menjadi agung, tetapi pelayananmu dan pengorbananmu dan pemberian dirimu kepada umat, itulah yang menentukan apa kamu besar dan mulia ke depan. Maka apa reaksi Yesus? Reaksi Yesus adalah menegur mereka dengan berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Karena ambisi, karena keinginan para murid menjawab, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu, tetapi itu akan diberikan kepada orang yang layak dan pantas dan disediakan Bapa-Ku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jawaban Yesus ini mau mengoreksi, mau meluruskan dan memperbaiki cara pikir para murid, cara berpikir ibu Yakobus yang penuh dengan ambisi-ambisi, supaya menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti rencana dan kehendak Allah sendiri. Yesus dengan cara mengubah cara pikir mereka dengan menegaskan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Para frater yang terkasih, melalui tahbisan ini kalian akan menjadi pelayan. Menjadi pelayan berarti menjadi hamba, menjadi budak dalam kehidupan dan pelayanan. Hamba, budak hanya bekerja untuk melayani tanpa apresiasi, tanpa penghargaan, dan tidak diberi ucapan terima kasih. Tapi sekarang mungkin sudah ada imbalan-imbalan. Tapi bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Dalam pandangan kerajaan Allah, justru pelayan seperti hamba itulah yang dinilai tinggi. Bukan seperti pandangan dunia yang diminta oleh ibu Yakobus itu dengan ambisi-ambisi untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, dan posisi. Kalau frater-frater mau menjadi besar, harus menjadi pelayan, melayani umat. Kalau mau terkemuka, harus mau menjadi hamba. Intinya sikap melayani dan mengutamakan orang lain dan berkorban kepada orang lain, itulah inti dari yang saya katakan, menjadi pelayan dan menjadi hamba. Sekarang putra-putraku terkasih yang akan diangkat masuk ke dalam gelangan para diakon. Seorang diakon adalah pelayan Kristus. Lakukanlah kehendak Allah dengan segenap hati. Layanilah orang dengan sukacita seperti kalian ingin melayani Tuhan. Jagalah dirimu dari segala kecemaran, keserakahan, keangkuhan,
kesombongan dan pesta pora. Tadi kamu diminta untuk melayani, menjadi hamba, melayani dengan hati. Kalian putra-putraku telah menyatakan diri siap untuk menerima tahbisan diakon, meskipun dalam refleksi kalian saya baca kalian merasa tidak mampu, kalian merasa banyak kekurangan, kalian merasa tidak pantas dan tidak layak. Meskipun itu ada keutamaan-keutamaan yang kalian miliki, terbangkan itu keutamaan, kekayaan yang ada dalam dirimu. Maka kamu harus menjadi seperti mereka yang dahulu dipilih oleh para rasul untuk pelayanan kasih dan penuh pengorbanan dan pelayanan yang rendah hati. Para frater yang saya kasihi, kamu menjalankan pelayanan kasih ini dalam status selibat, tidak menikah. Selibat itu adalah tanda maupun pendorong akan kasih pastoral, karitas pastoralis, serta sumber khusus akan kesuburan spiritualitas di dunia. Selibat melahirkan energi baru untukmu untuk melayani umat dengan total. Dengan penghayatan selibat, kamu akan mempunyai peluang lebih besar untuk melayani Tuhan dan sesama, dan akan lebih mudah dan lebih ringan melaksanakan pelayanan kasih kepada banyak orang. Selibat bukan kutuk, selibat adalah rahmat untukmu dan rahmat untuk umat, rahmat untuk gereja. Kalian bisa lepas bebas, tidak lagi terikat dengan orang tertentu, tidak lagi terikat dengan kelompok tertentu pula, dan tidak terkungkung oleh pikiran egoistis dan hobi-hobi yang sering mengganggu pelayanan kasih pastoralmu. Dan hendaknya pelayanan kasihmu beralaskan dan berakar dalam ini. Jangan berpaling dari nasihat-nasihat Injil yang kamu dengar, renungkan, dan kamu hidupi. Putra-putraku yang saya kasihi, dengan tahbisan diakon, kamu diangkat masuk dalam hierarki yang rendah. Kalian ditumpangi tangan untuk tugas pelayanan, kasih dan belas kasih kepada umat Allah yang membutuhkan pelayanan gereja. Kalian membantu uskup dan para imam dalam pelayanan sabda, pelayanan altar, dan pelayanan karitatif. Kalian akan menunjukkan diri sebagai pelayan bagi semua orang, bukan orang tertentu, bukan kelompok tertentu, tapi semua orang. Sebagai pelayan altar, kalian akan mewartakan Injil, menyiapkan kurban misa, dan membagikan tubuh dan darah Kristus kepada umat. Kalian juga saya minta untuk menasihati umat beriman dan mengajar mereka dalam iman yang suci. Kalian juga ditugaskan untuk memimpin doa dalam banyak kesempatan, menerimakan sakramen pembaptisan, menjadi saksi atas nama gereja pada perkawinan, serta memberkati para mempelai. Kemudian membawa viatikum kepada orang yang sakit dan memimpin ibadat pemakaman bagi mereka yang meninggal. Kalian melakukan itu semua atas nama uskup atau atas nama pastor paroki. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengubah seluruh hidup Yakobus, dan Yakobus berubah dari ambisi-ambisi, keinginan-keinginan dirinya yang berlebihan, menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Yakobus menjadi pemimpin yang melayani Yesus. Saya berharap kepada kalian
bahwa kalian juga sudah ditangkap, sudah diubah oleh Kristus menjadi pelayannya. Dengan tahbisan ini, kalian akan menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati, lemah lembut, berkorban, murah hati, dan berdedikasi secara total. Santo Polikarpus menasihatkan kalian begini: hendaknya kalian selalu bertindak penuh belas kasihan dan rajin sesuai dengan kebenaran Tuhan Yesus yang telah menjadi hamba semua orang. Dan juga Martin Luther King, pejuang anti diskriminasi, menegaskan untuk bisa melayani tidak harus memiliki jabatan, tidak harus memiliki kedudukan, tidak harus memiliki posisi, tidak harus memiliki status yang tinggi. Tapi yang perlu adalah hati yang penuh kasih, jiwa yang digerakkan kasih,